Oke, ini berjumpa lagi dengan Aspro. Ini kita udah jadi unitnya inverter 3000 watt komplit ATS sinkronus. Ada bak kapasitornya. Ini seperti ini unitnya, udah terkonek ke siloskop. Ini pesanannya Mas Irwan, Jawa Barat. Nah, ini kita akan menjelaskan depannya. Karena ini barang custom ya, jadi kita pasti kalau nggak video pasti suatu saat kita akan lupa. Karena ini kita custom sesuai permintaan pemesan. Jadi harus kita videokan dan jelaskan sistem kerjanya serta fungsi-fungsinya. Ini di sini ada indikator aktif, maksudnya inverternya aktif. Kalau aktif hijau, kalau ntar off dia akan berubah merah. Ini ada inverter. Ini outputnya yang keluar di inverter atau di PLN. Nah, kalau ini nyala berarti inverternya output yang keluar. Kalau sini nyala berarti PLN-nya yang keluar. Nah, ke sini ini ada selektor switch, ada standby sama aktif. Maksudnya kalau standby ini kita sistem manual. Sistem manual ini mau kita prioritaskan di PLN atau inverter. Nah, ini misalnya kita prioritaskan di inverter, ke atas inverter, ke tengah off, ke bawah PLN. Jadi nah, output yang keluar nih PLN. Nah, saat kita prioritaskan di aktif, off, aktif. Nah, ini mau kita prioritaskan di mana? Di PLN atau inverter. Kalau kita prioritaskan di PLN, nah jadi nanti saat udah sinkron, gelombang PLN sama inverter sinkron, dia akan PLN terus yang bekerja. Nanti saat PLN padam, inverter baru bekerja. Saat PLN ada lagi, PLN-nya bekerja lagi. Nah, kalau kita prioritaskan di inverter, nah ini bekerja sesuai level settingan baterai di dalam di LVD. Maksudnya bisa kita setting ini levelnya LVD. Ini nanti misal kita setting di berapa volt, misal ini tegangan baterai 55, kita taruh tegangan bawah 54. Nah, nanti saat menyentuh tegangan bawah 54, dia akan switch ke PLN. Switchnya itu melalui sistem sinkronus. Nah, nanti on lagi ke sistem inverter saat ini spare 1 volt. Jadi 54 tambah 1. Nah, di tegangan 55 dia akan switch lagi ke inverter. Nah, ini untuk LVD ini bisa kita setting, nanti tinggal tekan. Ini misalnya 54, tekan, tahan. Nah, ini bisa kita naik turunkan. Oke. Nanti untuk skala ring voltasenya di sini di sebelah kanan. Nah, ini mau 1 volt atau mau 2 volt tinggal tekan. Nah, bisa naik turunkan. Oke, kita taruh di 1 aja untuk uji coba. Seperti itu. Oke, ini inverter ya yang bekerja. Kita arahkan ke posisi manual kita arahkan nih PLN, kita off. Nah, ini switch ini harusnya nih Mas, jangan langsung klek-klek. Nah, nanti kalau cepat gini terjadi bisa terjadi hubung singkat antara PLN dan inverter karena ini sistemnya sinkronus. Jadi kontaktornya atau relaynya nggak langsung lepas, jadi dia harus connect baru lepas gitu. Kalau pelan-pelan dia tegangannya ini lepas dulu. Nah, ini baru masuk. Nah, ini kita arahkan ke kalau mau nyuit auto manual nih, mau inverter atau PLN, kita arahkan ke inverter. Mau pindah ke PLN, kita off kan tengah. Nah, kalau pindah baru pencet ke bawah ke PLN. Nah, ini off. Oke, ini inverter kita akan coba uji load beban. Ini gelombang output udah terkonek. Ini load. Nah, ini 900 watt, gelombang output masih sinus. Tambah lagi 1900, gelombangnya output masih mulus ya. Tambah lagi, oke, 2800, tambah lagi limit. Karena ini sistemnya 3000 watt sesuai spek permintaan 3000 watt. Kita akan coba load lagi di 3000-an watt. Nah, ini nih merah ya. Merah ini indikator inverter off. Nanti kalau udah berubah ke ini tadi nyentuh batas bawah baterai. Ini indikator inverter off. Ini nyentuh batas bawah baterai. Nanti saat tegangan baterai naik di 50
51-an dia akan on. Kita tunggu bentar. Oke, ini tegangan masih 50,7, belum on. Kita coba. Tunggu bentar, naik 58, 59. Oke, 59 nih. Ini tadi karena setting baterainya terlalu pendek, belum 56 dia udah off. Nanti kita turunkan lagi jadi 56 baru off dan 50 volt baru on. Nah ini 51 dia baru on. Kita akan coba load lagi. Oke, 900 watt, 1800, tegangan masih stabil. Tambah lagi 2200, 2700, tambah lagi ya 3000 watt ya Mas, tegangan masih stabil, baterai 47, gelombang output sinus mulus. Oke, dia off lagi, nyentuh batas bawah baterai itu off. Nah nanti on lagi di 51 tadi. Ini 50 volt masih off. Oke, 51 ya, ini 51,1 ya. Nah 51 volt dia on lagi. Oh, ini beban belum tak lepas. Oke, gelombang output kembali sinus. Nah ini kita mau sekarang ini udah untuk prioritas di manual di inverter ya. Kita mau pindah ke auto, kita tunjukkan sistem kerja ATS nya. Nah ini off dulu, kita arahkan ke aktif. Nah ini kita prioritaskan di inverter, artinya yang kerja terus itu inverter. Nanti saat menyentuh batas LVD dia akan switch ke PLN melalui sistem sinkronus. Ini gelombang, ini kita juga akan 2 channel. Nah ini ada persimpangan fase antara PLN dan inverter, itu udah terkonek. Di sini udah off, harusnya dia akan mendetek pindah ke ini menyentuh angka 53, sedangkan setting kita tadi 54. Jadi udah menyentuh batas bawah yang kita setting, otomatis dia akan switch ke PLN. Kita lihat nanti kalau udah sinkron itu gelombang sinusnya. Kita cari beban bulam dulu biar kelihatan kedipnya. Oke, ini kita pakai bulam biasa ya, bukan bulam LED. Ini putih kaca. Ini kita coba on kan. Ya udah on nih. Nah nanti kalau dia berkedip akan kelihatan. Nah itu gelombang masih belum sinkron. Nah ini 99 watt beban bulam. Itu gelombang hampir sinkron. Itu masih ada persimpangan antara PLN dan inverter. Biar nggak silo kita kasih kertas. Panas banget ini karena 100 watt. Cilik ono rapi. Udah panas. Nganu nih bulame golek cilik wae 5 wattan kok. Nah. Itu hampir sinkron. Itu beban bulam 100 watt. Oke, gelombang itu gelombang 2 output dari inverter sama PLN. Itu gelombangnya belum sinkron, masih ada persimpangan, makanya dia belum switch ke PLN. Walaupun detek LVD tadi udah harus mengatur untuk berpindah ke PLN.
tapi belum berpindah ke PLN karena gelombang output belum sinkron, belum ketemu, sinusnya masih ada persimpangan. Nah itu persimpangan belum ketemu. Dengan sistem ini kita akan menghasilkan output yang stabil ya, jadi tidak ada persimpangan fase yang menyebabkan itu pergeseran fase itu biasanya terjadi lonjakan tegangan sampai 400-an volt kalau ada persimpangan fase. Nah, bisa dilihat itu ini udah switch ke PLN dan sinus gelombang pun udah sinkron ketemu. Beban bolam pun tidak berkedip. Nah, ini yang saya maksud untuk sistem sinkronus. Nah, nanti dia akan aktif on lagi ke inverter saat tegangan baterai udah menyentuh ini. Udah menyentuh atas nih 54, nah ini karena baterai low makanya kita turunkan aja biar dia akan menyuruh on ke inverter. Nah dia on, dia nggak langsung switch ke inverter. Bentar. Oh ini masih switch ke inverter, langsung switch ke inverter karena itu gelombang sinusnya masih sinkron, masih ketemu ya, seperti itu. Saat kita lepas lagi dia harusnya berpindah lagi. Oh, nah dia nggak berpindah ke PLN karena itu udah ada persimpangan fase. Beban pun walaupun berpindah dia nggak sempat berkedip. Ini inverter tadi udah ya saya jelaskan untuk sistemnya. Intinya seperti ini, saat dia menyentuh angka bawah dia memerintahkan switch ke PLN. Switchnya itu saat gelombang sinus udah sinkron, dan on lagi ke inverter saat LED ini nyala atau menyentuh batas atas. Oke, seperti itu ya Mas. Nah, kalau prioritas PLN, kita akan prioritaskan ke PLN. Nah, beban kita aktifkan lagi. Dia nggak langsung switch ke PLN karena gelombang masih awut-awutan, belum sinkron. Nah, kita tunggu. Ini videonya panjang karena kita menunggu sistem sinkronus, bukan sekedar switch asal switch yang tanpa memperhitungkan sinkronnya fase. Tuh masih belum sinkron, masih jauh. Kita jeda aja untuk biar nggak kelamaan nunggunya itu, nunggu fasenya. Oke, itu gelombang masih jauh ya, belum sinkron tuh, masih simpangannya masih jauh, makanya dia belum switch ke PLN. Ini sambil nunggu kita jelaskan dulu untuk dalamannya. Ini beban kita off-kan dulu biar nggak silau. Ini ada dua kipas Mas. Kipas ini off soft, jadi muternya soft saat standby. Saat nanti panas dia akan on. Kipasnya 2 biji. Ini ada bak kapasitor ini MCB inverter, MCB PLN. Ini yang hitam ini MCB soft start, yang ini MCB utama. Jadi saat on pertama yang kita on kan ini MCB hitam, baru setelah beberapa menit, 1 menit lah, baru kita naikkan MCB utama. Oke, ini plus minus ya. Ini ada dua, tiap plus minusnya ada 2 terminal. Jadi nanti bisa, yang satunya bisa narik dari PV, yang satu dari baterai bisa, atau baterai semua juga bisa. Yang ini terminal cuma untuk suplai tegangan ATS saja, nggak usah sampean otak-atik. Nah, yang bawah ini terminal input output. Nah, jangan sampai kebalik untuk input outputnya. Ini ada 4, nanti ini udah ada tulisannya tapi di bawah nggak kelihatan. Yang sebelah sini fase output, sebelah sini output, yang tengah ini netral PLN maupun netral output. Yang sebelah sini fase PLN ya. Jadi yang tengah netral, yang pinggir sana fase PLN, yang pinggir sini fase output ke beban rumah. Oke, ini
seperti ini kipas, kalau panas baru muter soft. Nah ini inverter dengan sistem seperti ini, inverternya emang harus on terus, tapi nggak masalah karena ini standby nya cukup kecil, cuma di ring 15 watt. Nah ini switch taruh sini aja untuk switch inverter, nanti kalau mau dimanualkan tinggal off kan aja, tapi standarnya hidup terus sih. Tapi kalau suatu saat pengen matiin tinggal mencet itu seperti ini. Ini kita prioritasnya di PLN, tapi belum pindah ke PLN karena gelombangnya belum sinkron. Itu makin mendekat, kita tunggu aja. Ini gelombang output antara PLN dan inverter hampir sinus, dan dia hampir switch ke PLN. Iya, ini emang ada tempo ya. Kita hidupkan bolamnya. Temponya ini enggak tentu, kadang cepat, kadang lama, tergantung persimpangan fasenya. Kadang nggak sampai 1 menit, kadang bisa 5 menit. Tapi itu bukan masalah, yang penting kita setting perpindahan baterainya aja yang tepat. Misalnya kita arahkan di 22 volt, dia harus pindah. Nah, kita naikkan dulu dikit settingannya di 22,5. Jadi nanti saat ada tempo waktu, nah udah pindah ke PLN, gelombang output sinkron sinus ketemu, beban bolam tanpa jeda atau kedip. Oke, ini kita lihat persimpangannya mulus. Nah ini. Oke, ini tegangan dari PLN. Ya, ini beban bolam ini. Bolam biasa. Ini ya. Bukan LED ya. Jadi kalau ada kedip dia pasti kelihatan. Kedip sedikit pun. Nah, kalau yang LED yang ini. Ini ada covernya putih ini. Plastiknya ini LED, jadi walaupun ada jeda dia nggak bakal kedip. Tapi kalau beban ini, bolam seperti ini, dia pasti kelihatan banget kedipnya. Oke, kita hidupkan lagi. Nah, di sini kita akan simulasikan saat PLN padam. Jadi ini kalau posisi auto dan prioritas ke PLN, artinya inverter hanya sebagai backup saat PLN padam. Kita coba matikan sumber PLN. Nih ya, kita lepas. Nah, dia langsung switch ke inverter. Emang ada kedip, nggak sempat sinkron karena inputnya PLN langsung menghilang, gelombangnya sinus langsung menghilang. Oke, seperti ini. Ini masih ada 2 gelombang karena ini beban input yang ke oscilloscope belum saya lepas. Oke ya, sekian untuk pengujian unit inverter 3000 watt ini, komplit ATS sinkronus. Monggo yang mau custom bisa request sesuai spek, sesuai kebutuhan. Video ini agak panjang ya karena menjelaskan sistem fungsi ATS ini yang memang sedikit lebih rumit daripada ATS umumnya. Oke, sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.